Pembacaan nas firman Tuhan diambil dari Matius pasal 26 ayat 69 hingga 75. Matius pasal 26 ayat 69 hingga 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menghidupinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama boleh men-sharingkan firman Tuhan. Dan kita pun juga boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kabar baik dari Jakarta, saya Abdiel dari Gereja Kristen Wesley Indonesia. Dan saya adalah rekan dari Muse Ponco karena saya sempat mengambil kelas bersama-sama dengan beliau, dan saya ada di tempat ini juga karena undangan beliau, dan saya patut syukuri, berterima kasih kepada Tuhan karena inilah kali pertama saya datang ke Semarang, ya, belum pernah road trip juga, dan ini baru pertama kali ke Semarang. Kemarin sudah disuguhi dengan lumpia Semarang, biasanya dapatnya oleh-oleh, kali ini kemarin langsung makan di tempat, rasanya nggak beda jauh sih, ya. Tapi kali ini cobain yang basah begitu ya. Jadi ya luar biasa, punya kesempatan dan juga makan taupong juga ya. Luar biasa ya, karena ini pengalaman pertama, benar-benar pertama, dan bersyukur saya masih diberikan kesehatan juga boleh men-sharingkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati akan gereja Tuhan di tempat ini. Nah, hari ini saya diberikan sebuah tema Petrus Sang Penyangkal. Ya, buat kita semuanya sebenarnya tidaklah asing buat kita karena kita tahu siapakah Petrus sebenarnya dan bagaimana orangnya. Kita semuanya tahu, tetapi biarlah di dalam masa prapaskah seperti saat ini, kita sama-sama boleh diingatkan kembali lagi apa yang bisa kita renungkan dan mengingatkan diri kita agar kita di dalam masa-masa prapaskah seperti saat ini kita bisa benar-benar hidup, mendalami akan kasih Tuhan yang begitu besar, dan tetap waspada mengingatkan diri kita bahwa begitu banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya untuk 3 tahun belakangan ini juga bukan suatu hal yang mudah untuk kita sama-sama lalui. Ya. Berbicara mengenai COVID, awalnya kita tidak percaya sebenarnya kenapa bisa terjadi. Ya, apalagi pada saat kita pertama kali mulai mengetahui apa yang menjadi kabar di tanggal 15. Ya, terakhir kali kita beribadah di gereja 15 bulan Maret tahun 2020. Itu gereja kami kondisinya tanggal 22 minggu yang akan datangnya kami langsung tutup. Ya, entah bagaimana dengan GKI Stadion. Dan sebenarnya saat itu yang terjadi adalah kita juga nggak percaya sebenarnya ini bakal sebegitu hebatnya, betul ya? Siapa yang pernah menyangka? Dan bahkan masih ada yang menyangkal nggak ada lah COVID, apaan sih COVID, begitu kan? Sehingga pada waktu kita menolak keberadaan COVID ada nggak? Ya tetap ada.
Bahkan dari bulan November yang ada di Tiongkok perlahan-lahan makin menyebar dan akhirnya masuk ke beberapa negara dan juga sampai ke negara kita Indonesia. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak yang masih menolak, banyak yang masih nggak percaya, tetapi itu pun terjadi. Kita bergegas untuk mencoba untuk menghidupi kebiasaan baru ya dan lain sebagainya. Bagi yang menerima, kita tahu ya ini benar-benar membawa bahaya. Dan kita mencoba untuk menjalani sanitasi yang sebaik-baiknya begitu kan. Lalu tapi tetap ada yang menolak dan akhirnya mereka pun juga menghadapi kesulitan. Bahkan buat kita semuanya yang kita sudah jalani protokol kesehatan dengan luar biasa, kita juga menghadapi begitu banyak kesedihan, kehilangan yang sangat memberatkan hati. Tapi puji Tuhan saudara-saudariku, semua kita boleh jalani hingga saat ini ya. Amin ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi yang ingin saya sama-sama coba ajak untuk kita sama-sama renungkan kembali lagi, bagaimana pada saat pertama kali kita menghadapi COVID itu, ya. Pada saat kita di minggu pertama, bulan pertama, kita masih nggak percaya. Banyak orang yang mengatakan, nggak ada lah COVID. Ada yang mengatakan, yang benar aja dulu SARS juga nggak seperti itu, begitu ya. Dan akhirnya kita pun sangat mencoba untuk menerka-nerka sebenarnya apa yang terjadi. Dan kita pun juga masuk di dalam masa pandemi. Tetapi pandemi pun juga memberikan kita begitu banyak pelajaran-pelajaran yang berharga. Ya, banyak hal-hal yang sangat bisa kita pelajari, bagaimana hidup sehat, bagaimana menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Dan ya, kekreativitas manusia karena memang Tuhan berikan daya survive, Tuhan berikan otak yang luar biasa, kadangkala juga hal-hal yang lucu-lucu itu pun juga bisa keluar ya. Nah, begitu banyak hal-hal yang bisa kita pernah baca juga, yang pernah kita tahu. Orang-orang begitu kreatifnya mengatakan pada saat kita jaga jarak itu mungkin mudah, yang sulit jaga timbangan. Ya, karena work from home kan, study from home juga, cemilan itu kiri dan kanan ada ya. Lalu ada ada yang memberikan sebuah guyonan juga mengatakan mama itu di dalam 14 hari itu perubahannya cukup signifikan ya. Yang pertama, hari pertama baik-baik aja, menyenangkan. Hari yang kedua itu sudah mulai menjadi macan begitu ya. Karena mungkin sudah mulai panas gitu. Dan hari selanjutnya bahkan hari yang ke-14 pun juga bisa berubah dengan drastis. Itu pun juga terjadi di keluarga kami begitu ya. Anak saya yang masih kecil itu belajar udah mulai dari yang serius sampai nggak serius begitu ya. Gimana nggak emosi gitu jadi orang tua ya. Nah yang selanjutnya ini Indonesia sekali mengatakan obat COVID-19, vitamin C itu daun singkong, vitamin B itu nangka, vitamin B, C, D itu nasi, multivitamin. Kita cari nasi Padang. Itu kreativitas manusia di masa-masa pandemi. Tetapi di balik dari semua itu banyak sekali kepedihan, banyak sekali kesedihan, banyak sekali kedukaan karena memang penyangkalan yang mungkin sebagian orang lakukan dan akhirnya membuahkan hasil yang tidak menyenangkan. Bahkan sampai saat ini pun ada luka yang masih tersisa buat kita semuanya, mungkin di antara kita pun ada. Nah saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu di dalam hari ini kita mau sama-sama mencoba untuk merenungkan yang dinamakan dengan penyangkalan. Penyangkal yang dilakukan oleh Petrus yang sebenarnya mungkin buat dia itu tergesa-gesa, mungkin terlalu cepat yang dia lakukan, tetapi akhirnya membuahkan penyesalan yang sangat mendalam. Dan hari ini kita mencoba sama-sama untuk melihat apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Petrus. Penyangkalan apa yang terjadi? Sebenarnya kalau kembali lagi kepada definisi dari penyangkalan, menyangkal itu adalah perbantahan, tidak membenarkan akan apa yang dinyatakan begitu ya. Masih baik kalau yang salah itu dibenarkan. Tetapi yang benar itu menjadi salah itu bahkan sangat menyulitkan. Betul ya? Kalau yang disangkal itu sebenarnya benar ya gak masalah. Tetapi kalau yang disangkal itu sebenarnya hal yang benar tapi itu menjadi salah. Akhirnya yang terjadi adalah ada yang mengatakan menjadi efek bola salju yang semakin lama semakin besar. Itulah yang terjadi kan di dalam Petrus. Di dalam diri Petrus pada saat dia melakukan penyangkalan yang pertama mungkin dia hanya berkata-kata aku tidak mengenal. Tetapi karena tergesa-gesa, didesak dan lain sebagainya, yang kedua kali ditanyakan dia bukan hanya berkata, tetapi sambil bersumpah. Yang dia sangkal itu adalah sebenarnya kebenaran, tetapi dia tidak mengakui dan itu menjadi salah.
Dan alhasil pada bagian yang terakhir kita bisa melihat bukan hanya bersumpah, tetapi kutukan itu pun terjadi. Nah, oleh sebab itu saudara-saudariku, dari diri Petrus kita akan sama-sama coba melihat, belajar sebenarnya apa yang bisa kita sama-sama persiapkan di dalam masa prapaskah seperti masa-masa seperti ini. Yaitu kalau kita berbicara mengenai penyangkalan Petrus, sebenarnya yang pertama adalah kita bisa melihat Petrus itu tidak mengenal akan dirinya sendiri. Siapakah dia, apa yang menjadi kelemahannya. Sehingga itulah yang membuat dia semakin jatuh lebih dalam. Yang selanjutnya adalah kita bisa melihat sebenarnya juga ada campur tangan iblis yang mencoba intervensi, menuntut untuk menguji Petrus itu. Dan yang ketiga, kita bisa melihat juga ternyata Petrus itu tidak mengerti secara keseluruhan apa yang menjadi maksud Yesus datang ke dalam dunia menjadi Mesias, Juru Selamat. Nah, saudara-saudariku, di dalam 3 poin ini kita akan sama-sama coba renungkan satu demi satu. Yang pertama yaitu Petrus tidak mengenal dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui, Petrus pada saat ditegur, Petrus pada saat menerima sebuah informasi itu, dia itu sangat bergegas sekali orangnya. Orangnya itu menjadi tipikal pemimpin yang maju di depan. Dan lewat dari teguran-teguran yang ada, Petrus itu tetap tidak berubah di dalam kelemahannya. Ketergesa-gesaan, keputusan yang diambil akhirnya juga tergesa-gesa dan menjatuhkan dirinya sendiri. Pada akhirnya kita bisa melihat dalam penyangkalan dirinya terhadap apa yang menjadi kenyataan, apa yang dibiasakan di dalam dirinya karena begitu cepatnya dia melakukan segala sesuatu, akhirnya terpancar keluar tanpa adanya kepura-puraan. Udah gak bisa lagi tuh topeng-topeng yang menyelubungi dia. Dan penyangkalan pun terjadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Petrus ini sebenarnya lewat dari apa yang menjadi ketidak mengenalnya dirinya akan dirinya sendiri, lewat ujian yang berulang-ulang itu membawa dia itu seharusnya bisa mengerti, harusnya. Teguran ada dan semua kondisi yang membawa dia semakin melihat sebenarnya dirinya kurang itu, dia tidak mengerti, dia tidak menyadari. Padahal sebenarnya ujian yang berulang-ulang akan membawa dia itu harusnya bisa tahu kelemahannya dan bersandar kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita, harapannya adalah lewat dari ujian yang berulang-ulang ya. Di dalam masa COVID seperti ini, 3 tahun itu terjadi, itu bisa sebenarnya membawa kita itu semakin mengerti bahwa kita itu adalah manusia yang lemah. Dan tidak bersandar harusnya untuk diri kita sendiri. Dan kita tahu siapa yang harus kita sandari. Siapakah yang menciptakan kita, siapakah yang memiliki kehidupan kita. Yaitu Tuhan saja. Nah, yang kedua, iblis itu menuntut untuk menguji Petrus sebenarnya. Ya, itu terlihat dari Lukas pasal 22 ayat 31. Mencatat bagian yang mencatat peristiwa yang sama, tetapi dalam catatan Lukas, di sana dikatakan begini oleh Tuhan Yesus. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apa yang menjadi kegagalan dari Petrus sebenarnya itu juga andil ataupun usaha dari iblis untuk menguji dia. Dan itu mendapat izin dari Allah. Peristiwa yang sama kita dapat lihat juga kan dari peristiwa Ayub ya. Di mana Tuhan mengizinkan si jahat itu untuk menguji, mencobai Ayub itu sendiri. Tetapi Ayub itu bisa bertahan. Ayub itu bisa mengetahui bahwa dirinya sendiri itu penuh dengan kekurangan. Tetapi Petrus tidak mengindahkan, tidak menangkap sebenarnya signal apa yang harus dipelajari. Yaitu tetap waspada. Nah, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, lewat dari bagian firman Tuhan ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita itu tetap harus waspada terhadap serangan iblis. Petrus harusnya juga bisa semakin menyadari bahwa di tengah kelemahan dia ada juga serangan dari si jahat yang akan semakin menjatuhkan dia. Dan itu pun juga yang bisa kita pelajari saat ini. Di tengah-tengah begitu banyak hal-hal yang kita hadapi sebenarnya iblis itu tidak tinggal diam. Apalagi kita yang berusaha untuk semakin setia kepada Tuhan.
Nah, oleh sebab itu saudara-saudariku, mari kita tetap berjaga-jaga. Yang kita bisa pegang adalah cobaan kita itu tidak akan pernah melampaui kemampuan kita, amin. Yaitu semuanya adalah anugerah Tuhan karena Tuhan tahu siapakah kita. Karena dialah yang menciptakan kita. Karena dia yang tahu perjalanan hidup kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Anugerah Tuhan itu cukup buat kita. Nah, yang selanjutnya adalah ketidakmengertian Petrus akan misi Yesus. Itu sebenarnya ada sangkut pautnya dengan poin yang kedua itu, yaitu di mana sebenarnya Tuhan selalu mengingatkan bahwa dirinya itu sebagai Mesias datang itu untuk menderita. Dan dia akan menggenapi akan keselamatan harapan kekal buat seluruh umat manusia. Nah, itu yang sebenarnya Tuhan sudah ingatkan kepada Petrus. Tetapi apa yang diresponi oleh Petrus? Dalam catatan Matius 16 ayat 21 sampai 23 dia sebenarnya dikatakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah, padahal di ayat sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita. Petrus nggak terima. Lebih awal lagi di ayat ke-16 sebenarnya ada pengakuan Petrus loh. Yaitu apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia mengetahui Tuhan Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk bisa menyatakan ikrar seperti ini. Tetapi di dalam dirinya sendiri pun tidak mau sadar akan hal itu. Dia masih menginginkan, Petrus itu masih mengharapkan adanya Mesias yang mampu untuk membawa bangsa Israel itu terlepas dari kuasa Romawi. Wah, hanya sekedar fisiknya doang. Tetapi sebenarnya untuk berkenaan dengan kerohanian hidup di dalam kerajaan Allah itu yang tidak dilihat oleh Petrus. Sebenarnya yang seperti kita ketahui, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup dan di dalam pengharapan yang kekal. Itu gak dilihat oleh Petrus. Sehingga dia jatuh ke dalam penyangkalan akan Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak berhenti di situ, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, di bagian akhir dikatakan lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan dengan catatan-catatan dari Injil yang lain mengatakan bahwa pada saat dia berusaha untuk bangkit dari kegagalannya, dari permasalahan yang dia hadapi, Tuhan Yesus tidak meninggalkan dia, betul? Di dalam catatan Yohanes, Tuhan Yesus setelah bangkit, dia mendekati Petrus sambil berkata, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Suatu kondisi yang sebenarnya sangat indah sekali. Ada pertobatan yang Petrus lakukan. Adanya Tuhan Yesus yang tetap berdoa baginya. Ini yang menjadi awal bagaimana Petrus itu bertobat. Lukas pasal 22 ayat 32 di sana mencatat Tuhan Yesus itu berdoa untuk Petrus ya. Wow, luar biasa ya. Di sana dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi di sini Tuhan Yesus sebagai pendoa itu benar-benar mendoakan semua murid-muridnya, termasuk yaitu Petrus yang sebenarnya akan menyangkal dia. Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada dia bahwa dia itu berdoa. Dan pertobatan itu memang ada karena belas kasihan Tuhan. Karena ada dukungan dari Tuhan yang tetap ada buat dia. Sehingga belas kasihan Tuhan itu mengalir dan memberikan kesempatan bagi Petrus. Wah, itu kan yang ada tercatat di dalam Yohanes ya. Kalau kita coba dalami, resapi lagi, memposisikan diri kita di dalam diri Petrus saat itu, di saat Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku? Saya rasa kita semuanya mempunyai respon yang sama. Kita akan benar-benar mengalirkan air mata yang begitu banyak. Karena kita sebenarnya adalah manusia yang tidak patut dikasihani. Tetapi belas kasihan Tuhan itu ada. Dan itu yang memberikan kesempatan bagi Petrus untuk bangkit. Dan dia pun menjadi rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apa yang bisa kita sama-sama coba pelajari dari dalam diri Petrus yang dimana dia menyangkal, tapi dia berusaha untuk bisa bangkit dan ada belas kasihan Tuhan lewat
anugerah Tuhan baginya. Yang pertama, saudara-saudariku, kalau kita melihat dari Petrus, kita itu harus mengakui akan keterbatasan kita sebagai manusia dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita itu tidak mengakui diri kita dan bahkan kita menganggap diri kita itu hebat. Kita merasakan diri kita itu benar. Padahal sebenarnya kalau kita diperhadapkan oleh permasalahan mungkin sama seperti Petrus yang akhirnya kita menyangkal juga. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengakui akan keterbatasan kita. Kita mengambil waktu sejenak untuk mencoba melihat diri kita lebih jauh lagi. Kita mau tahu sebenarnya apa yang menjadi keterbatasan kita dan mari kita bangkit. Kita bersandar hanya kepada Tuhan. Nah, permasalahannya adalah kan kadangkala kita mencoba untuk cari alasan kan. Untuk gak mengakui. Karena kenapa? Karena kita sibuk sana sini. Gak punya waktu begitu. Dan saya yakin dan percaya kan saya dengar dari sharing Pak Ponco juga. Kalau memang kita semuanya membiasakan diri untuk bisa mendapatkan waktu bersaat teduh. Melihat diri kita sebenarnya adalah manusia yang lemah adanya. Kita mudah untuk mengatakan sibuk. Untuk tidak melakukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kemarin lagi sharing dengan Pak Ponco, juga dengan Bu Yunike begitu ya. Di sana kita berbicara mengenai Semarang sama Jakarta beda enggak Pak? Begitu ya. Saya bilang ya beda sekali ya. Kalau di sini mana-mana kayaknya enak begitu ya. Terus kayaknya enggak sehiruk pikuk Jakarta. Ya betul Pak. Kalau di Jakarta kan macet banget ya. Kalau orang Semarang kayaknya disuruh tinggal di Jakarta udah gak mau ya. Mau gak? Ada yang geleng, ada yang gak respon. Sebenarnya pastinya sih gak mau ya. Karena kenapa? Kemana-mana jauh. Kalau kemarin katakan GKI Stadion dari hotel jauh gak Pak? Di Semarang gak ada kata jauh katanya. Ya, karena semuanya serba dekat, gak ada macet, ya kemana-mana mudah. Nah itu dia tuh. Seringkali akhirnya saya yakin dan percaya kalau buat orang Semarang kayaknya kata sibuk itu nggak separah orang Jakarta dan orang Jakarta sendiri pun juga pastinya dikit-dikit ngomongnya macet, dikit-dikit ngomongnya sibuk begitu ya. Karena di perjalanan aja sudah memakai waktu yang cukup panjang. Nah oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita memakai kata sibuk itu yang akhirnya membuat kita itu nggak mengakui sebenarnya siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya, disalahpahami, kalau kita disalahpahami oleh orang lain, janganlah kita langsung melakukan penyangkalan ataupun penjelasan. Ada kalanya lebih baik kita itu mau untuk mendengarnya terlebih dahulu, dalami terlebih dahulu, dan kita mau bawa itu di dalam doa karena jikalau kita lakukan penyangkalan ataupun penjelasan, mungkin itu akan semakin parah. Betul ya? Karena ketergesa-gesaan kita kan. Seperti halnya Petrus, kadang-kadang kita bisa sama seperti Petrus ya, kita ngomong dulu baru mikir. Petrus kan begitu. Seharusnya kan kita mikir dulu baru ngomong. Alkitab kan juga berkata seperti begitu ya, cepat-cepatlah untuk mendengar dan lambatlah untuk berbicara. Nah dengan demikian sebenarnya kita tidak menjatuhkan diri kita ke dalam pencobaan, tetapi kita benar-benar bisa meresponi sesuatu itu dengan lebih baik lagi. Karena kita mau sama-sama mendengarkan orang lain terlebih dahulu, mendalami terlebih dahulu akar permasalahannya ada di mana dan kita bawa di dalam doa. Doa mau seberapa panjang, mau seberapa pendek, tetapi biarlah hati kita yang berserah hanya kepada Tuhan. Untuk meresponi apa yang terjadi dari sekeliling kita. Desakan-desakan yang ada. Selanjutnya, Tuhan bisa lewat apa yang ada di sekeliling kita untuk berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita apa yang menjadi ketidaksetiaan kita ataupun kesalahan kita. Nah dalam konteks Petrus sendiri sebenarnya ada reminder, ada alarm yang Tuhan sudah nyatakan terlebih dahulu supaya Petrus itu bisa waspada. Kalau kita datang ke gereja kita datang bersama-sama untuk mau beribadah kepada Tuhan kan ada tandanya juga ya. Kita mau sama-sama mulai, tandanya apa? Bunyi lonceng ya. Ada lonceng kita siap untuk beribadah, mempersiapkan hati kita dengan baik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah kalau konteksnya Petrus, apa dia punya alarmnya? Ayam, ya kan? Tuhan kan sudah sebutkan. Karena sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Nah, oleh sebab itu saudara-saudariku, sebenarnya apa saja itu bisa Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Lewat orang, lewat sekeliling kita, lewat apapun juga Tuhan bisa berikan buat kita. Karena kita sebenarnya gampang lupa akan anugerah Tuhan. Dan kita akhirnya pun jatuh ke dalam ketergesa-gesaan kita. Tuhan mau supaya lewat dari apa yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita bisa mengetahui itu sebenarnya reminder, pengingat buat kita agar kita mau terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya adalah kita tidak terluput dari kejatuhan sebenarnya. Kita adalah manusia yang lemah. Kita harus tahu hidup di dalam dunia kita ini penuh dengan tantangan dan kita juga mungkin akan jatuh. Dalam kegagalan yang kita hadapi, marilah kita belajar untuk kembali kepada apa yang Tuhan firmankan. Lewat firman Tuhan, disentuh oleh firman Tuhan, berbalik lagi kepada Tuhan, dan barulah kita dapat melangkah lagi ke depan. Nah, itu butuh supaya kita itu mau untuk melihat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dan itulah sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan, kan? Petrus pun seperti demikian, diberikan kesempatan. Dan biarlah apakah engkau mengasihi aku itu terus terngiang di dalam telinga kita, di dalam benak kita, agar kita bisa melayani lebih baik lagi dan lebih dalam lagi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama kembali lagi kepada apa yang bisa kita pelajari dari diri Petrus. Jikalau memang kita sangat mungkin untuk jatuh, tetapi biarlah lewat segala reminder-reminder yang ada, pengingat-pengingat yang ada, apapun yang Tuhan tempatkan, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita lebih dalam lagi bahwa kita adalah manusia yang lemah. Dan kita butuh anugerah Tuhan yang menguatkan kita. Dan memang jikalau memang akhirnya Tuhan izinkan kita pun jatuh, karena kita adalah manusia yang lemah, mari kita sadari bahwa kita tetap memiliki Tuhan untuk bangkit kembali. Kita ada kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita sehingga kita bisa semakin giat melayani Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya itu yang akan selalu menjadi pengingat perjalanan hidup kita yang kita jalani lewat dari masa COVID. COVID ini juga bisa menjadi reminder buat kita. Sehingga COVID ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Sekejap saja kita bisa benar-benar kehilangan akan kehidupan kita. Tetapi lewat COVID ini kita menyadari bahwa lewat apa yang bisa aktif kita lakukan, lewat sanitasi, kebersihan diri yang kita jalani, itu membawa kita semakin lebih baik lagi, semakin lebih bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, saya secara pribadi, saya juga mempunyai reminder-reminder yang membawa saya agar saya bisa menyadari bahwa diri saya adalah manusia yang lemah. Sebagai hamba Tuhan adalah manusia biasa yang butuh anugerah Tuhan. Sehingga pada saat saya melayani itu jangan sampai saya lakukan itu hanya sekedar-kedarnya saja. Saya lakukan itu hanya untuk melakukan tugas saja dan akhirnya malah menjatuhkan saya katakan saya gak perlu Tuhan. Karena itu lagi terlalu sibuk. Saya mencoba untuk mengurangi kata sibuk. Pada saat ditanya, musuh sibuk ya? Apa jawab saya? Kalau saya jawab sibuk, ntar dibilang musuh jual mahal. Kalau saya bilang gak sibuk, ini musuh gak ada kerjaan. Susah ya? Nah, jadi saya mencoba untuk mengingatkan diri saya, bertanya kepada diri saya, mengintrospeksi diri saya. Yang saya lakukan kiranya itu keluar dari hati yang terdalam untuk melayani Tuhan. Saya bisa bertemu dengan Pak Ponco karena memang saya pernah beberapa kelas itu bersama dengan beliau begitu ya, walaupun online. Dan di tengah-tengah perjalanan studi akhirnya saya berubah menjadi MTH dan saya ada penulisan tesis belakangan ini. Nah, di dalam masa-masa peralihan, di masa-masa awal itu, karena ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya, membuat saya itu mudah sekali tergesa-gesa karena harus mengejar deadline dan lain sebagainya. Tugas itu pun juga tidak sedikit. Tugas kampus ada,
tugas khotbah ada, tugas pembesukan ada, tugas negara dalam keluarga juga ada, begitu ya. Jadi semuanya itu ada menjadi satu dan harus menuntut diri saya itu bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat, masalahnya adalah apa? Bisa sama seperti Petrus. Alhasil apa? Kerjain dulu baru mikir. Bukan mikir dulu baru bekerja. Alhasil apa, saudara-saudariku? Di dalam masa-masa semester pertama, di dalam masa semester peralihan, ada masanya saya kerjakan semuanya itu begitu cepat. Semuanya itu dikerjakan tanpa rasanya itu ini pelayanan atau tugas. Alhasil apa? Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan itu pun juga saya bisa jatuh ke dalam ini hanya untuk tugas saja. Selesaikan tugas, minggu depan kerjain tugas yang lain. Padahal kan pelayanan bukan seperti itu. Pelayanan adalah kita lakukan dengan hati yang tulus, mengingatkan diri kita apakah firman Tuhan ini berkata-kata kepada saya dan saya bisa sampaikan juga karena firman itu hidup. Itu bukan hanya perkataan, itu adalah firman Tuhan. Sehingga kita sama-sama bisa terbangun di dalamnya, kita sama-sama dibentuk dan kita bisa semakin serupa dengan Kristus, menjadi murid Kristus yang semakin lebih baik. Salah satu reminder saya adalah mimbar. Setiap kali saya melihat mimbar ada sebuah kegentaran. Tadi pagi di ibadah pertama kegentaran sendiri karena saya demam panggung begitu ya, karena panggungnya panggung pertama kali begitu ya, satu gugup gitu. Tapi satu sisi yang lain saya merasakan Tuhan, saat ini saya datang ke Semarang ini apakah memang Tuhan inginkan saya menyampaikan firman Tuhan? Tuhan pada saat mempersiapkan firman Tuhan ini apakah memang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan? Tuhan pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini apakah memang benar-benar Tuhan inginkan saya dan saya mau benar-benar lakukan sebagai sebuah persembahan saya kepada Tuhan? Di dalam beberapa waktu yang lalu dikala begitu banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan saya mencoba untuk kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Melihat mimbar di gereja tempat saya melayani. Pada saat mau naik lagu persiapan, tanpa terasa air mata pun mengalir. Kenapa saudara-saudariku? Karena saya sudah jauh. Saya melihat pelayanan itu hanya sekedar tugas. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi reminder kita saat ini? Supaya kita tidak menyangkal diri kita sebagai murid Tuhan. Apakah memang kita yang sebagai pemusik, pada saat kita memegang alat musik kita, pada saat kita menyentuh alat musik kita menyadari ini bukan tugas. Ini adalah persembahan saya. Saya mau untuk ikut Tuhan dengan setia. Pada saat kita masuk ke dalam pintu gereja, kita melihat pintu gereja, kita melihat kursi-kursi di depan kita ini. Pada saat kita duduk, apakah kita menyadari bahwa hati yang tuluslah yang saya berikan kepada Tuhan? Atau saya menyangkal bahwa ini adalah hari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Dan kita gak perlu Tuhan. Biarlah lewat dari apa yang menjadi reminder diri kita masing-masing. Apapun itu, siapapun itu. Kiranya itu akan membawa diri kita semakin mengerti bahwa kita adalah manusia yang lemah. Semakin mengerti bahwa kita itu butuh Tuhan. Semakin mengerti bahwa kita harus lebih pelan. Kita harus sadar diri, introspeksi diri kita bahwa kita itu benar-benar adalah orang-orang yang butuh anugerah Tuhan di tengah-tengah begitu banyak tekanan yang ada. Sehingga kita boleh semakin disentuh oleh firman Tuhan. Kita boleh semakin lagi berjalan dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita mengarahkan pandangan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kita tidak akan menyangkal Kristus jika kita mengakui kelemahan kita dan mengarahkan pandangan kita hanya kepadanya. Kita tidak akan menyangkal Kristus
jika kita mengakui kelemahan kita dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan.